pastikan semuanya baik-baik saja. Terhanya kau memastikannya masih ada ketulusan hati.
kembali tuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar AIS 2025 yang diselenggarakan oleh komunitas MAUNS Himpunan Mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Perkenalkan, saya Ayu Bartila yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat bahwa webinar Artificial Intelligence Siliwangi yang disingkat dengan AIS merupakan platform bagi para akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam bidang AI. Nah, pada tahun ini, tema yang akan kita bahas adalah kajian penelitian dan pengembangan intelijen informatik. Untuk sesi ini, materi yang akan dibahas yaitu rekomendasi tipe tanaman pertanian suatu daerah dengan pendekatan deep learning. Baik, tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan permateri kita pada sesi kali ini. Beliau adalah Bapak Insinyur Rianto STMT. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 24 Desember 1984 dan beliau menempuh bangku pendidikan di S1 Teknik Informatika Universitas Siliwangi, S2 Informatika di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar profesi insinyur di Universitas Hasanuddin. Dan pekerjaan beliau dari sekarang dari tahun 2009 sampai sekarang, beliau mengajar menjadi dosen jurusan informatika di Universitas Siliwangi. Dan untuk sertifikasi, beliau MTA Database Administration Fundamental, dan beliau berfokus pada penelitian data processing, data analytics, big data, dan software engineering. Dan beliau beralamatkan di Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Dan untuk selanjutnya, pengalaman penelitian beliau dari tahun 2016 sampai tahun 2023, salah satunya pertama ada penerapan sistem informasi geografis berbasis Google Maps untuk persebaran ruang terbuka hijau atau RTH publik di Kota Tasikmalaya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, selanjutnya next ada beliau pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Salah satunya pada tahun 2017, beliau pelatihan dan penerapan fingerprint time attendance untuk pencatatan data kehadiran perangkat desa di LPPM Universitas Siliwangi. Nah, lanjut, beliau juga telah menerbitkan berbagai jurnal karya ilmiah. Bisa dilihat ya, bagaimana luar biasanya beliau. Dan baik, tanpa berlama-lama,
Hadirin sekalian, mari kita sambut permateri kita untuk menyampaikan materi kepada Bapak Insinyur Rianto, STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pasti ya. Halo, tes. Ada suaranya? Halo, tes. Ada suara? Halo, ayo. Ada suaranya? Halo, Halo, tes. Assalamualaikum Bapak. Ya, ada terdengar suaranya? Suaranya kecil Bapak. Bentar ya. Oke, halo, tes. Ada suara? Sudah ada Bapak, silahkan. Yes. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ya, mungkin untuk suaranya ada sedikit ini. Kebetulan lagi nasihat sudah kurang 4-5 hari ya. Eh, Garis besarnya untuk hari ini kita akan coba sharing yaitu terkait dengan pengalaman penelitian yang dilakukan ya, yang tadi mungkin di bagian dari sisi CV sudah dibacakan adalah satu topik yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini. Baik ya. Terkait dengan topik webinar hari ini lebih ke satu bagian dari topik penelitian yang pernah dilakukan menyangkut pada karakteristik yang ada di dalam sebuah bidang pertanian, terutama menyangkut pada aspek bagaimana penentuan sebuah tipe tanaman di sebuah daerah dalam mengoptimalisasikan sebuah produksi dari bidang pertanian yang menjadi konsep dasar dalam eh, penelitian ini mengacu pada hal yang berkaitan dengan sebuah konsep di sistem cerdas atau intelligent system yang dimana pada saat ini karakteristik yang ada di dalam intelligent system itu adalah bagian yang jadi sebuah isu-isu terkait terutama menyangkut beberapa aspek ya yang dikaitkan dengan perkembangan dalam hal eh, teknik-teknik yang ada di dalam artificial intelligence. Dikaitkan dengan sistem cerdas, itu juga merupakan sebuah bidang dari studi informatika untuk proses pengembangan yang berkaitan dengan sebuah penerapan metode yang berkemampuan tinggi untuk menghadapi sebuah kondisi di mana terjadinya fenomena-fenomena yang terjadi di dalam lingkungan, baik dari sisi alam dan lain-lain, yang nantinya diharapkan akan menyelesaikan sebuah berbagai permasalahan kompleks yang dihadapi. Dalam hal ini, kita fokus mengacu pada sebuah pendekatan, yaitu bagaimana hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian dengan menggunakan konsep sistem cerdas ini maupun nanti dikaitkan dengan sebuah bidang yang saat ini menjadi isu atau hal yang ini terkait dengan program dari pemerintah yang mengacu pada bidang pangan, ya, terutama untuk menghadapi strategi perang dagang saat ini yang salah satunya adalah berkaitan dengan industri pangan. Dilihat dari sisi mendasar bahwa pertanian ini dianggap sebagai sebuah pilar penting dari sebuah perekonomian dunia yang kalau kita mengacu dalam konsep perang dagang ini sekarang sedang lagi hits ya berbagai macam aspek salah satunya adalah terkait dengan bidang pangan ini. Selanjutnya eh, dalam konteks berkaitan dengan eh, industri pangan kadang ada dihadapi pada sebuah kurangnya pengetahuan dari setiap tahapan proses mekanisme pertanian yang menyebabkan sebuah masalah baru atau menambah sebuah permasalahan lama yang nantinya berkaitan dengan penambahan biaya yang dikaitkan dengan bidang pertanian. Problem kompleks yang dihadapi, terutama pada bidang berkaitan, ini nanti akan kita kaitkan dengan sebuah karakteristik yang ada di dalam sebuah data, dan juga selain itu juga nanti implementasinya kita bisa melakukan pada implementasi yang berkaitan dengan karakteristik yang ada di embedded system ya. Jadi fokus
dalam ruang lingkup problem kompleks di dalam bidang pertanian itu sebenarnya mungkin dikaitkan dengan yang pertama adalah data dan yang kedua adalah berkaitan dengan mekanisme ruang lingkup sistem itu sendiri, terutama menyangkut pada otomatis sistem yang nantinya dikaitkan dengan implementasi dalam eh, budidaya pertanian ya. Hal yang mendasari dalam sistem cerdas tentu dikaitkan dengan berbagai macam eh, komponen penting, yaitu diantaranya adalah pendekatan dari sisi data yang saat ini menjadi sebuah hal yang eh, isu kritis ya, bahwa semua berkaitan dengan karakteristik yang ada di dalam baik dari sisi industri ataupun hal yang lain ini dikaitkan dengan hal yang mendasar, salah satunya adalah data. Selain itu beberapa perkembangan teknologi mulai dari algoritma, terus eh, kapasitas dari sisi pemrosesan yang berkaitan dengan kebutuhan dari sisi hardware ya, yang berkaitan dengan computing power ini terus berkembang, terus juga eh, programming dan tool-tool terkait terkait dengan kaitan dengan eh, sistem cerdas ini itu adalah bagian yang saat ini menjadi dukungan sendiri di samping dengan pada teknik-teknik yang nantinya berkaitan dalam pemrosesannya. Ada yang berkaitan dengan suatu karakteristik yang lebih spesifik dan juga yang misalnya lebih umum. Misalnya pendekatan machine learning itu nanti sering dikaitkan dengan atau deep learning sering dikaitkan dengan sebuah pemrosesan yang saat ini menjadi sebuah tren juga. Sebagai contoh beberapa implementasi di bagaimana pengembangan sistem cerdas di bidang pertanian tentu banyak aspek ya. Salah satunya adalah bisa digunakan untuk memberikan sebuah rekomendasi tanaman sesuai dengan parameter yang spesifik dari sisi lokasi, di mana nanti mungkin dikaitkan dengan hal-hal indikator-indikator yang terkait. Ya, tentu ini nanti jadikan sebuah gambaran topik di pembahasan kita hari ini. Selanjutnya juga dikaitkan dengan sebuah sistem kerjas, yaitu pengawasan dalam konteks berkaitan dengan kondisi lingkungan. Ya, di mana lingkungan itu terkadang kita dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak apa valid ya, dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, terutama mengacu pada indikator iklim ya, yang nantinya akan mempengaruhi dari sisi aspek lingkungan tersebut. Terus eh, selain itu juga sudah berjas digunakan untuk proses untuk pemantauan hasil pertanian, di mana nanti mulai dari konteks awal dalam hal budidaya pertanian itu, produk-produk petani itu dipantau sedemikian rupa sehingga diharapkan akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Selain itu juga bisa digunakan untuk pemetaan terkait dengan lahan-lahan pertanian yang nantinya dikaitkan dengan sebuah kebutuhan-kebutuhan di mana setiap daerah mengacu pada kebutuhan yang berbeda, hingga nanti ada dari sisi aspek-aspek yang berkaitan dengan rekomendasi atau hal-hal yang lain yang bisa dilakukan. Tentu ini berkaitan dengan sebuah eh, atau mengacu pada pendekatan dari sisi pemetaan yang ada. Selanjutnya adalah dari sisi aspek pengelolaan irigasi, ya biasanya digunakan dalam konteks pemantauan yang menggunakan konsep embedded system yang nantinya akan memantau secara real time bagaimana mekanisme terkait dengan dukungan dari sisi proses irigasi. Terus untuk proses mekanisme penyimpanan produk pertanian juga ini dibutuhkan karena nanti biasanya terkait dengan proses distribusi ya, mulai dari pengiriman penyimpanan sampai ke mungkin ke pengiriman yang nanti diharapkan ada suatu bentuk efisiensi, terutama misalnya menyangkut pada karakteristik yang sifatnya bahwa setiap produk petani itu nanti berhubungan dengan hasil, yaitu bentuk panen yang terkadang serentak yang nantinya eh, memerlukan suatu mekanisme rekomendasi penyimpanan seperti apa yang nanti diharapkan untuk mengoptimalisasi dari sisi pengirimannya juga. Ya.
Kita lanjut pada eh, pembahasan kita yang lebih spesifik, di mana tadi secara topik kita dikaitkan dengan sebuah bentuk rekomendasi dari sebuah tipe tanaman yang mengacu pada karakteristik sebuah daerah. Latar belakang tersebut biasanya dikaitkan dengan bagaimana sebenarnya sebuah eh, mekanisme dalam hal budidaya pertanian itu nanti bisa mendapatkan sebuah bentuk keberhasilan ya yang nantinya menjadi penentu keberhasilan sebuah budidaya yang baik dikaitkan dengan sebuah perkembangan kondisi yang ada terutama menyangkut pada ruang lingkup dari aspek ketahanan pangan yang dihadapi oleh berbagai macam pihak ya yang saat ini menjadi eh, poin penting di mana prioritas pemerintah Indonesia saat ini mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan pangan ya, mulai dari proses budidaya, distribusi sampai ke mungkin mekanisme konsumsi ya. Mungkin ingat saat ini program pemerintah dalam konteks yaitu menyiapkan generasi-generasi ke depan dalam konteks menghadapi eh, Indonesia apa ya program Indonesia Emas di mana mungkin dibutuhkan dengan sebuah kondisi yang sifatnya bahwa warganya tercukupi dari sisi gizi. Terus berikutnya adalah berarti dari sisi sistem rekomendasi ini diharapkan sampai meminimalkan sebuah kerugian melalui proses selektor yang digunakan untuk memastikan tingkat hasil panen ya dari sebuah kondisi, terutama menyangkut eh, daerah-daerah yang kondisinya eh, mengalami sebuah fluktuasi perubahan yang cukup tinggi. Persoalan dari proses rekomendasi ini adalah berkaitan dengan bagaimana nanti diharapkan mampu mengidentifikasi sebuah parameter yang spesifik dari sebuah lokasi lahan dan karakteristik dari sebuah tipe tanaman yang nantinya akan apa ya memiliki sifat yang sangat beragam. Persoalan yang dihadapi eh, ini kaitkan dua hal. Eh, kita sedikit eh, buat dalam bentuk yang lebih eksplisit ya bahwa persoalan yang dihadapi tersebut dikaitkan dengan bagaimana sebenarnya kita membuat sebuah pendekatan arsitektur, sama menggunakan pendekatan machine learning atau deep learning, apa yang cocok untuk model rekomendasi kecocokan tipe tanaman sebuah daerah. Nah, jadi pendekatan arsitektur deep learning ini diharapkan nanti bisa memberikan sebuah bentuk gambaran model yang berupa rekomendasi sebuah tipe tanaman pada sebuah daerah. Selain tersebut, juga persoalan yang dihadapi yaitu adalah bagaimana mengukur dari sisi akurasi modelnya. Jadi ya sebagai gambaran dari sisi model rekomendasi ini ya tentu nanti kita sedikit ada mekanisme bentuk pengujian ya. Sehingga dari persoalan tersebut kita nanti akan membuat turunkan pada sebuah tujuan yaitu bagaimana memperkenalkan ini tulis untuk konstruksi arsitektur dari sebuah model deep learning yang dimana nanti berkaitan dengan rekomendasi kecocokan tipe tanaman di sebuah daerah. Selain hal tersebut juga nanti diharapkan model ini dapat diterapkan pada berbagai macam karakteristik daerah dengan masing-masing keberagaman sifat dan konteks keadaan baik dari sisi aspek-aspek lingkungan terkait ya. Jadi ini nih ya dikaitkan dengan sebuah tujuan dan juga berkaitan dengan sebuah nilai manfaat yang nantinya akan diharapkan. Beberapa kajian literatur dalam penelitian ini sebenarnya ini banyak ya. Eh, Beberapa literatur yang sudah memberikan sebuah gambaran, yaitu pertama dari penelitian yang pertama pada tahun 2021, ya,
merupakan sebuah pendekatan sistem rekomendasi menggunakan pendekatan deep learning juga menggunakan data historis tanaman dan iklim. Terus juga penelitian yang berikutnya yaitu model proses pengambilan keputusan dan pemilihan tanaman dengan mengkombinasikan data mining dan deep learning untuk mendapatkan hasil prediksi yang efektif dengan pendekatan metode descriptive belief network. Ini beberapa eh, hasil literatur kita ya. Yang penelitian ketiga juga sama, itu mengacu pada waktu durasi tepat untuk irigasi. Selain tersebut, ada penelitian yang keempat, yaitu bagaimana nanti mereka spesifik. Sebenarnya ini bukan dalam bidang pertanian, tapi lebih ke proses mekanisme eh, pengendalian menggunakan algoritma finite state matching ya. Ini untuk pendekatan sistem cerdasnya ya. Selanjutnya, yang menjadi karakteristik fokus di dalam eh, penelitian ini tentu dikaitkan dengan sebuah data. Memang dalam tulisannya ini kita mengacu pada berbagai macam parameter sebenarnya. Proses parameternya data ini dikaitkan dengan sebuah data yang menjadi apa berbagai macam aspek, mulai dari misalnya kondisi tanah diukur dari berbagai hal. Salah satunya adalah karakteristik yang mengacu pada eh, beberapa parameter misalnya NPK ya, nitrogen, fosfor dan lain-lain. Eh, yang nantinya mungkin secara lengkap Anda bisa baca di paper-paper di paper yang mungkin kebetulan sudah terbit, yang pada saat proses evaluasi kita menggunakan sebuah data mengacu pada sumber yaitu di Badan Pusat Statistik di Kota Tasikmalaya. Kebetulan waktu itu memang kita agak sulit mendapatkan data-data terkait dengan ini dan alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan sebuah data mengacu pada sebuah sumber yang cukup valid dari sumber yaitu dari BPS, di mana dikaitkan dengan sebuah parameter baik karakteristik curah hujan, yang pertama suhu dan kelembapan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Dari sana kita mendapatkan karakteristik data eh, pada tahun 2021 itu dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember itu dikaitkan dengan suhu, kelembapan, dan curah hujan. Nah, hasil dari situ kita dilakukan untuk melakukan mekanisme proses evaluasi. Ya, model yang kita produksi ini model yang eh, digunakan salah satu algoritma yaitu algoritma CNN atau Convolutional Neural Network, di mana mekanisme prosesnya adalah yang pertama kita melakukan proses eksplorasi data, ya, terus ke data preparation, terus berikutnya adalah ke pengembangan model dan nanti melakukan proses evaluasi atau training model terlebih dahulu dan terkait dengan evaluasi modelnya. Dari proses-proses ini, ini nanti kita melakukan dengan pendekatan yang sebuah model CNN yang didapatkan bahwa eh, proses rekomendasi tersebut itu menghasilkan sebuah bentuk hasil eksperimen di mana bahwa sistem rekomendasi ini yang dikaitkan dengan sebuah data dari Badan Pusat Statistik dengan tiga parameter yang ada, yaitu kita dapatkan karakteristik berdasarkan suhu, terus eh, tadi tuh apa, kelembapan dan curah hujan, ya kaitkan dengan jenis tanaman yang nantinya akan direkomendasikan dengan parameter waktu setiap bulan ya, di mana kita dari bulan-bulan tersebut kita mengetahui berbagai macam karakteristik dengan parameter yang sedikit berbeda-beda sehingga didapatkan bentuk rekomendasi tanamannya adalah baik dari sisi jenis tanaman beras, ada jute, ada kacang eh, terus pisang, ada kapas, ada anggur, dan pepaya. Nah, dari beberapa tipe tanaman ini yang dikaitkan dari data tersebut,
maka kita mendapatkan kondisi yaitu untuk tanaman beras ini menjadi sebuah bentuk tanaman rekomendasi yang cukup baik dari berbagai kondisi dalam konteks berkaitan dengan kondisi di setiap bulannya ya. Terutama di sini yaitu mengacu pada eh, pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan parameter tadi. Selanjutnya dari model tersebut ya tentu kita sedikit lihat bahwa dari sisi akurasi bahwa model tersebut secara grafik kebetulan mungkin di sini kita menggunakan eh, model evaluasi dengan menggunakan pendekatan dari sisi conversion metric ya, salah satunya dari sisi akurasi kita mendapatkan bahwa nilai akurasi itu sekitar 0,9364% ya, dengan mengacu pada proses epox 75. Selanjutnya untuk nilai loss-nya ya, tidak dapatkan bahwa gambaran loss-nya adalah dari sisi 0,1860 ya. Ini lumayan cukup juga ini ya untuk nilai validation-nya. Ini adalah hasil dari sisi conversion metric. Jadi secara validasinya ini cukup lumayan tinggi ya. Sementara nilai loss-nya ini antara sekitar 0,16 dan 0,18 ya. Jadi nilai loss validasinya itu cukup lumayan juga sih. Dengan precision record dan F1 score-nya itu dikaitkan dengan nilai-nilai yang dihasilkan dari bentuk conversion metric ini. Ya tentu itu dikaitkan dengan sebuah hal yang bagaimana nilai tersebut yaitu untuk mengukur ketepatan apakah model yang dihasilkan itu memiliki sebuah ketepatan atau tidak mengacu pada nilai-nilai tersebut. Hal yang dihadapi dalam hal ini juga ini dikaitkan dengan adanya ketersediaan data yang didapatkan dalam proses evaluasi modelnya sehingga dengan data real maka ada beberapa fitur yang diterapkan ya. Jadi karakteristik data yang kita dapatkan waktu itu memang eh, terdapat beberapa sebuah eh, permasalahan dalam hal datanya sehingga hanya ada beberapa fitur yang diterapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan suhu, kelembapan, dan curah hujan ya. Sehingga dan juga ada nilai pH itu menjadi sebuah bentuk dukungan yang berkaitan dengan bentuk rekomendasinya. Dan berikut adalah hasil contoh gambaran bagaimana proses rekomendasi tersebut dihasilkan mengacu pada setiap bulan sebenarnya ya. Ini cukup banyak dan kalau misalnya bisa dilihat sebenarnya ini adalah contoh gambaran misalkan pada bulan tertentu yaitu pada bulan Mei kita bisa mendapatkan sebuah bentuk rekomendasi jenis-jenis tanaman apa yang nantinya bisa kita eh, apa ya tanam pada eh, kondisi di bulan Mei ini dengan konteks yang berkaitan dengan data suhu, data kelengkapan, dan curah hujannya. Nah, ini ya tentu mungkin dikaitkan dengan bentuk mekanisme pembanding yang memerlukan satu bentuk pembanding. Ya, ini yang kayaknya eh, memerlukan sebuah bentuk pengembangan untuk penelitian lanjutan bahwa komparasi terkait dengan hasil dari sisi proses evaluasi ini, ya tentu kita membutuhkan sebuah nilai pembanding yang eh, nantinya akan mendapatkan sebuah gambaran bagaimana sebenarnya hasil evaluasi ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi yang diberikan. Itu yang saya kira menjadi bentuk saran dari penelitian lanjutan untuk yang nanti juga menjadi peluang untuk penelitian para peneliti atau mungkin mahasiswa yang nantinya membutuhkan sebuah topik terkait dengan penelitian untuk penyusunan tugas akhirnya. Terus dari hasil tersebut
maka kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas bahwa rekomendasi jenis tanaman hanya menambahkan satu jenis tanaman saja, yaitu tanaman beras yang nantinya dikaitkan dengan proses penanaman yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni, Agustus, dan September. Terus pada bulan April dan Mei kebetulan mungkin ada sedikit penurunan curah hujan sehingga pada tersebut itu nanti memberikan rekomendasi dengan beberapa jenis tanaman yang berbeda eh, tergantung dari kondisi dari pH tanahnya ya yang dipengaruhi dari sisi cuaca tersebut. Terus juga untuk bulan Oktober dan Desember sistem memberikan rekomendasi beberapa tanaman yaitu tanaman jutai, anggur dan pepaya untuk tanah yang memiliki pH di 6 dan 6,5. Jadi ini beberapa contoh rekomendasi yang berkaitan dengan kondisi tanah. Ya tentu misalnya untuk beras itu terdapat pengecualian untuk beberapa bulan dikarenakan ruang lingkup yang berhubungan dengan eh, kondisi beberapa waktu yang misalnya April, Mei, Juli itu yang tidak terlalu ini dikaitkan dengan kondisi terutama dalam hal pH tanah ya karena mungkin curah hujannya yang sedikit menurun. Terus ini adalah eh, bentuk publikasi yang ya nanti bisa dijadikan rujukan kalau ada eh, yang minat untuk melanjutkan penelitiannya mengacu pada literatur yang sudah dilakukan dalam penelitian ini. Selain tersebut, eh, untuk kesimpulannya bahwa model sistem cerdas untuk rekomendasi bidang pertanian ini masih berupa model yang berkaitan dengan rekomendasi pemilihan tanaman pada sebuah daerah yang tadi kalau kita melihat dari sisi kondisinya itu kecenderungannya masih terdapat sebuah apa kekurangan dalam sisi aspek yaitu dari data yang masih terbatas. Dan diharapkan nanti mungkin model rekomendasi ini akan dikembangkan berdasarkan perluasan dari model deep learning dengan mengadopsi algoritma CNN yang nantinya diperkait dengan proses adagat, yakni rekomendasi saja atau bentuk optimasi yang lain, sehingga proses dalam hal pelatihannya dapat diharapkan berjalan lebih cepat. Ya, ini untuk dari sisi teknisnya ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan bentuk optimasi dari performance CNN-nya itu saya kira saat ini menjadi satu topik yang banyak digunakan untuk nanti berkaitan dengan bentuk optimasi yang diharapkan lebih baik. Dan terakhir mungkin saya sebagai penutup bahwa dalam hal mekanisme terkait dengan ini bagian dari sebuah yang berkaitan dengan pendidikan yang nantinya bermuara dalam sebuah pengetahuan. Ya tentu hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu diharapkan menjadi sebuah bentuk manifestasi dari sebuah realitas. Ya, terima kasih. Ya, saya kira dari saya cukup sekian. Pada para moderator, saya silakan. Silakan. Ayo, silakan. Ayo. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Yanto STMP atas pemaparan yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang dapat kita terapkan bersama. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya langsung, silahkan gunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan melalui Slido yang sudah kami sediakan. Boleh, silahkan apabila ingin bertanya langsung, silahkan langsung raise hand. Kepada Isep Hidayatullah, dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin masuk, Pak, izin bertanya juga. Nah, ini kan terkait pemilihan tipe tanaman yang cocok di suatu daerah ya. Nah, menurut Bapak gitu, kalau misalkan sistem ini diterapkan di suatu daerah terpencil gitu, kendala
terbesarnya itu apa gitu Pak, selain infrastruktur gitu menurut Bapak sendiri gitu. Ya, baik. Eh, Terkait dengan rekomendasi ini memang masih dikaitkan dengan mengacu pada karakteristik data ya. Kalau kita melihat dari sisi infrastruktur ya tentu mungkin nanti akan ada pada aspek-aspek yang menjadi pendukung gitu ya. Kalau dikaitkan dengan data ini yang menjadi pendukungnya adalah dari sisi data. Kalau kita melihat dari sisi awal dalam konteks yang berkaitan dengan konsep dasar dan terkait dengan apa problematika yang dihadapkan pada sistem pengembangan sistem cerdas di pertanian ini tadi ada dua aspek ya. Ada satu yang berkaitan dengan data, yang kedua adalah dari sisi mekanisme proses otomatisasi ya, terutama dengan menggunakan sistem embedded ini. Kalau dari sisi eh, pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan dari aspek infrastruktur, baik dari sisi infrastruktur secara teknis ya, irigasi, terus apa metode pengairan dan lain-lain. Saya kira itu adalah salah satu bentuk dukungan yang diperlukan pada aspek yang berbeda sebenarnya. Itu mungkin dikaitkan dengan proses infrastruktur. Tapi dari sisi infrastruktur IT, kita bisa melihat pada satu karakteristik, misalnya penggunaan metode kalau di bidang kita itu adanya IoT ya untuk melakukan mekanisme proses baik dari sisi monitoring ataupun dalam mekanisme-mekanisme yang lain terkait dengan proses budidayanya. Tapi diharapkan bahwa dalam mekanisme tersebut itu perlu didukung dari sisi pendekatan ruang lingkup data. Salah satunya adalah bagaimana ketepatan tanaman yang nantinya menjadi satu dasar untuk proses budidayanya. Nah, itu salah satunya bisa didukung dari berbagai macam aspek. Memang dalam penelitian ini tadi terbatas hanya dalam konteks suhu dan lain-lain ya, suhu, kelembapan, dan juga kondisi tanah ya, terutama dari sisi pH-nya. Tentu kalau dikait dengan yang lain, proses yang berdetail terkait dengan kondisi tanah, harapannya mampu didapatkan secara real time. Ya, nah ini baru mungkin nanti ada pendekatan yang lain dengan penerapan sistem embedded itu, di mana misalnya ada sensor-sensor yang membaca dari sisi kondisi lingkungan yang akan dibaca secara real time, dan tentu mekanisme terkait dengan penanganannya juga akan diharapkan pada penanganan yang lebih taktis ya misalnya. Saya kira itu, Chef. Cukup, Chef. Sip, apakah sudah cukup? Halo, Chef, cukup, Chef? Masih ada? Eh, Cukup Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya kembali, silahkan ajukan raise hand. Dan langsung saja ya, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya langsung, kita bacakan pertanyaan dari Slido. Yang pertama, Bapak, pertanyaannya, apakah sistem rekomendasi ini dapat diadaptasi ke wilayah lain di luar Tasikmalaya yang memiliki kondisi iklim yang berbeda? Silakan Bapak untuk langsung Ya, menjawab. sebentar. Eh, Apakah sistem rekomendasi ini dapat didasarkan? Oke, secara ini bisa saja ya, rekomendasi ini bisa dikaitkan dengan sebuah rekomendasi di wilayah lain, tergantung mungkin data yang apa, didapatkan ya, terutama menyangkut pada tiga aspek tadi ya, mulai dari suhu dan kelembapan ya, serta curah hujan dari setiap daerah itu bisa nanti digunakan dengan menggunakan pendekatan model ini yang nantinya rekomendasi jenis tanamannya mungkin saja bisa berbeda. Sebagai contoh misalnya, jika daerah dengan konteks curah hujan yang sedikit sekali ya atau tidak terlalu banyak, mungkin rekomendasi tanaman dari yang ditanam setiap bulannya akan sedikit berbeda-beda ya dihadapkan pada aspek tersebut. Ini mungkin model seperti yang untuk digunakan untuk memperkirakan cuaca ya. Misalkan pada saat kondisi saat ini cuaca di wilayah tertentu ini kecenderungannya seperti apa sehingga rekomendasi ke depan dalam hal aktivitas kita bisa mendapatkan gambaran dari sana. Meskipun misalnya kondisi saat ini yang sedikit sedikit berbeda-beda kondisinya dari setiap tahun, tentu itu bisa ya ada hal yang lain.
maka mungkin diperlukan satu bentuk monitoring yang sifatnya lebih real time. Ya, itu dikaitkan dengan hal yang sedikit berbeda. Mungkin rekomendasi ini saya mengacu pada satu karakteristik data, mulai dari data yang sifatnya historikal gitu ya. Misalnya contohnya tadi di dalam ini 2021, maka rekomendasi untuk ke depannya diharapkan eh, mengacu pada data-data yang sebelumnya. Tentu nanti di dalam konteksnya kita bisa mendapatkan hal yang berbeda. Itu mungkin ya untuk pertanyaan pertama. Baik Bapak, selanjutnya izinkan memaparkan pertanyaan yang kedua. Izin tanya Pak, katanya, apakah sistem ini bisa dikombinasikan juga dengan data tanah secara langsung, misalnya sensor di lahan? Ya. Silakan Bapak. Untuk sistem ini sebenarnya bisa ya digunakan untuk hal tersebut. Apalagi kalau misalnya tadi kita mendapatkan satu data-data yang sifatnya lebih real time ya, terutama misalnya penggunaan sensor yang ada di dalam sistem yang ada untuk memonitoring kondisi baik dari sisi tanah ya, cuaca, suhu dan lain-lain secara real time yang nantinya untuk rekomendasi-rekomendasinya akan sedikit berbeda. Tapi mungkin tidak dalam konteks hanya bentuk tipe tanaman saja. Penanganan yang dihadapkan juga yang akan dilakukan dalam hal menghadapi kondisi tersebut. Misalkan pada suatu hari tertentu ternyata seseorang mendapatkan kondisi tanahnya itu kecenderungannya lebih apa pH-nya turun, maka mungkin penanganan yang diperlukan itu ada kesedikit beda antara hari ini dengan hari yang lain. Nah, itu bisa dikaitkan dengan tindakan yang dihadapi untuk melihat dari atau mengacu pada kondisi dari setiap kondisi ya. Tentu diharapkan dengan kondisi yang sensornya tadi, misalnya data dari sensornya itu secara real time untuk nanti dilakukan eh, proses dalam menggunakan model ini ya tentu akan menghasilkan satu bentuk dari sisi yang lebih relevan ya, misalnya atau lebih efektif. Tapi mungkin dihadapkan pada sebuah kondisi yang dipengaruhi dari sisi salah satunya adalah mekanisme komputasi ya. Tadi kan kalau ceritain hanya 375 epoch ya. Nah, kalau nanti secara real time ya tentu kita akan mendapatkan satu situasi yang berbeda. Tentu dari sisi komputasinya juga kita diharapkan pada satu kondisi yang lumayan besar gitu ya. Ya, Anda bisa melihat dari kalau tidak salah di webinar sebelumnya ya dari Pak Aradea ya ada misalnya sistem kacamata cerdas yang itu juga kan mengacu pada satu penerapan yang sifatnya harapannya akan lebih real time nantinya dan itu menjadi menjadi tantangan bagaimana sebenarnya mekanisme komputasi di dalam mekanisme kacamata itu ya. Ya tentu ini bagian dari upaya untuk menghasilkan satu hasil yang lebih baik ya. Nanti mungkin dari karakteristik ini mampu bisa dikomunikasikan dengan kondisi-kondisi yang lebih menyeluruh. Tadi baik dari sisi sistem sampai ke sistem hardware ataunya embeddednya dan juga terkait dengan data. Bisa dikolaborasikan dari hal tersebut. Itu mungkin untuk pertanyaan nomor dua. Kalau yang ketiga, Baik, apakah ada tempat selanjutnya. belajar kurs untuk belajar lebih lanjut? Saya kira kalau melihat di sini banyak ya beberapa ini kalau melihat dari sumber-sumber yang ada ya baik di internet ya beberapa sumber yang menyediakan terkait dengan literatur bahkan best practice lah mengacu pada hal-hal yang dikaitkan dengan mekanisme baik di sisi aspek yang berhubungan dengan tadi topik tadi atau yang spesifik atau mungkin topik-topik yang lain itu banyak tersedia ya. Anda bisa misalnya mencari eh, dari sumber-sumber yang ada, terutama kalau di kitab ya itu banyak sumber-sumber yang digunakan sebagai landasan untuk pemrosesan dengan berbagai macam baik dari sisi teknik menggunakan tadi spesifik deep learning untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, salah satunya adalah pertanian ataupun kebutuhan-kebutuhan sains medis dan lain-lain itu banyak tersedia. Terus yang keempat, kalau cuaca semakin tidak menentu karena penyakit maka modeling masih bisa dihindarkan. Nah ini ya untuk terkait dengan konteks yang tidak menentu itu dikaitkan dengan kondisi yang sifatnya tadi real time gitu, ya. Itu diharapkan pada sebuah data yang real time tentu
mekanismenya prosesnya bisa dilakukan. Tapi tantangannya tadi, yang pertama adalah tantangan dari sisi komputasi dengan data yang perubahan data yang cukup tinggi itu dikaitkan dengan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan ruang lingkup tadi, penerapan sensor-sensor dengan karakteristik data yang bervariasi ya. Ya, tentu kalau kita mengenal dari sisi konseptual big data untuk penanganannya sedikit berbeda. Terus tantangan yang berikutnya adalah dalam mekanisme teknis pertaniannya. Ya, budidaya pertanian itu kan tidak seperti misalnya hari ini kita nanam jagung, besok cuacanya berubah, bahwa jagungnya nanti diganti. Nggak seperti itu juga sih. Tapi bagaimana misalnya dari perubahan iklim tersebut atau kaitan dengan aspek lingkungan yang terkait, itu mampu kita hadapi dengan treatment-treatment yang berbeda-beda gitu ya. Ya, tentu ini akan dihadapkan. Misalkan contoh hari ini bahwa seseorang menanam beras, misalnya bulan ini dengan bulan di tahun depan, tentu akan penanganan yang berbeda-beda. Kita dihadapkan pada aspek kondisi yang mungkin tidak menentu. Nah, ini tentu memerlukan satu mekanisme penanganan yang berbeda. Tapi kita minimal mendapatkan karakteristik tambahan dari sisi informasi yang kita ada. Harapkan dari model ini memberikan informasi. Jikalau nanti ada perubahan tertentu yang berkaitan dengan itu, tentu kita mendapatkan sebuah bentuk penanganan yang berbeda. Itu saya kira ini ya. Terus kalau model ini pakai terus menerus, apakah ada error atau salah rekomendasi? Ya, balik lagi itu tergantung tadi bentuk rekomendasinya mengacu pada sisi komputasinya, terutama mengikut dari sisi tadi eh, akurasi ya. Kalau dari sisi akurasinya tadi cenderungan ya tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu ini ya, itu mengacu pada sebuah model yang diharapkan akan memberikan sebuah rekomendasi. Ya kalau ketetapan sampai 100% itu tidak juga sih ya. Tapi diharapkan bahwa model itu akan memberikan sebuah rekomendasi yang lebih mendekati pada situasi nyata mengacu pada karakteristik parameter-parameter yang ada ya. Dan kalau dipakai terus menerus kemungkinan error ya itu tergantung dari sisi tadi kinerja proses yang dilakukan ya. Ya makanya tadi ada satu pendekatan bagaimana mengoptimalisasi modelnya ya sehingga diharapkan akurasinya akan lebih baik di sana. Terus berikutnya adalah izin tanya Pak, kalau cuaca semakin terbentuk karena perubahannya apa mode dampingi masih dilakukan? Saya kira ini sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Banyak cara kita mendapatkan data set yang tepat membuat model soalnya juga betul tidak menyediakan data. Nah ini ya beberapa teknik dalam hal eh, data untuk mendapatkan data itu banyak hal sebenarnya. Ada yang datanya sifatnya kita mendapatkan sebuah data yang mengacu pada sumber tertentu yang sudah menyediakan data tersebut. Misalnya BPS tadi itu sudah tersedia ya meskipun mungkin keinginannya waktu itu kita mendapatkan data yang lebih eh, lebih baik dengan lebih banyak ya, tapi memang ada keterbatasan tersebut. Terus yang kedua teknik itu kita bisa mendapatkan data itu sendiri dengan melakukan proses mekanisme observasi dan wawancara ya. Kita melakukan misalkan harusnya misalnya memonitor setiap waktu mulai dari setiap waktu itu setiap hari, setiap bulan yang nantinya kita akan mendapatkan itu. Cuman waktu itu memang karena dalam konteks penelitian ini terbatas dari sisi waktu, maka hanya kita menggunakan karakteristik data yang ada dari ya, sumber tersebut. Ya, kalau kita mendapatkan data yang lebih tepat, itu akan lebih mendapatkan akurasi berdasarkan kondisi data yang lebih baik ya. Jadi kuncinya tetap di dalam data tersebut. Sehingga nanti harapannya untuk pelatihan modelnya itu akan menghasilkan sebuah akurasi yang lebih menyeluruh gitu ya. Terus berikutnya, kalau data yang dipakai masih terbatas, misalnya 1 tahun, apakah ada hasilnya kurang stabil ya, nanti butuh. Kalau terkait dengan data, memang itu karena masih 1 tahun, ya tentu nanti akan eh, dikaitkan dengan sebuah kondisi yang sifatnya masih terbatas. Ya, misalnya kalau 1 tahun itu tidak mencerminkan sebuah kondisi yang, ternyata tahun depannya beda lagi, gitu ya. Ternyata beda lagi. Jadi setiap tahun itu mengalami suatu kondisi. Jikalau misalnya kita mendapatkan suatu karakter data dengan berbagai kondisi dari tahun sampai 5 tahun, ya tentu misalnya model akan melakukan proses kinerja tersebut. Tapi misalnya didapatkan dengan mengacu pada data yang lebih memiliki variasi yang tinggi gitu ya. Sehingga nanti harapannya akan memiliki ketepatan bahwa oh ternyata karakteristik bulan-bulan tertentu di tahun-tahun ya kalau kita mengenal dari sisi istilah
apa dalam hal memprediksi, misalkan contohnya apa ya? eh, Misalnya ya contohnya kalau dalam yang secara tidak menentu itu yaitu bulan apa eh, yang kabisat ya yang 28 hari sama 29 hari di bulan Februari atau yang lebih spesifik apa ya? Ya, saya kira contohnya di ini penentuan eh, malam Lailatul Qadar ya. Nah, itu kan prediksinya mengacu pada misalnya kalau misalnya dimulai bulan apa hari A misalnya bulan Ramadan, maka nanti akan kecenderungannya malam Lailatul Qadar adalah pada bulan atau pada tanggal sekian. Nah, ini seperti contoh untuk melakukan apa prediksi hal tersebut. Atau kecenderungan untuk melakukan proses prediksi misalnya awal bulan Ramadan ya, misalnya menggunakan pendekatan metode hisab ya. Nah, ini karakteristik datanya itu tergantung misalkan berdasarkan apakah kita mengacu pada data yang tahun sebelumnya atau mungkin data dengan berbagai macam kondisi. Sehingga nanti tentu akan menyimpulkan sebuah kondisi yang berbeda-beda. Nah, semakin banyak data ya, itu akan memberikan satu gambaran yang lebih valid gitu dari sisi setiap kondisi tersebut. Tentu dalam rekomendasinya juga ada satu bentuk rekomendasi yang kemungkinan akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang berbeda. Itu Kim. Terakhir, apalagi? Ada lagi? Kalau data yang dipakai masalah bisa apa? Oh, ini sudah ya yang tadi ya. Sudah Bapak ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dan juga kepada permateri yang sudah menjawab dengan sangat jelas. Baik, mungkin teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu kuis. Nah, silahkan akses kuis melalui link dan kode yang sudah kami bagikan di kolom chat. Kuis ini menguji seberapa fokus kita dalam menyimak materi tadi. Jadi, siapkan konsentrasinya. Sampai pukul 11.13 kita mulai ya. Silakan yang belum masuk untuk dapat mengakses.
Iya, selamat ya kepada tiga pemenang pada sesi kuis ini. Yang pertama ada Rizkita, yang kedua ada Yulita, dan ketiga ada Arum. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kuis pada sesi kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Eh, baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara sesi pertama webinar AIS 5 hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari materi yang tadi. Pertama, kita belajar bahwa sistem cerdas bukan hanya konsep teoritis, tetapi sudah dapat diimplementasikan secara nyata untuk mengatasi kompleksitas masalah pertanian, mulai dari monitoring lingkungan, pemetaan lahan, hingga sistem rekomendasi tanaman yang adaptif. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang arsitektur deep learning, khususnya CNN, dengan optimizer Adaglan memberikan kita wawasan bagaimana teknologi ini dapat memproses data multiparameter seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan pH tanah secara simultan untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat. Ketiga, kita juga memahami pentingnya dataset lokal yang berkualitas. Penggunaan data BPS Tasikmalaya menunjukkan bahwa solusi AI yang efektif harus berbasis pada kondisi spesifik daerah, bukan generalisasi global. Dan yang keempat, yaitu dari kajian literatur yang dipaparkan, kita melihat bahwa penelitian AI untuk pertanian sudah berkembang pesat, baik di tingkat internasional maupun nasional. Ini membuka peluang kolaborasi dan pengembangan lebih lanjut. Ilmu yang dapat dibagikan hari ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi AI dengan sektor pertanian bukan lagi masa depan tetapi kebutuhan saat ini untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Semoga pengetahuan ini dapat menjadi inspirasi untuk penelitian dan pengembangan aplikasi selanjutnya. Baik, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, mari kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman, silahkan nyalakan kamera dan berikan senyuman terbaiknya. Silahkan kepada PDD untuk dapat mengabadikan momen ini. Guys, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Selanjutnya slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada PDD yang sudah mengabadikan momen ini. Jangan lupa ya untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Dan untuk Bapak, semoga lekas sembuh. Amin. Bapak, Ya, amin. terima kasih ya. Ya. Yuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, udah ayo. Yang Ya, lain. sama-sama Terima Bapak. kasih. Saya lab ya, izin lab.